highest probability Bitcoin akan meretest nih ke trendline support dari falling wedge di kisaran 27.800-an sampai 27.500, tapi mostly akan membuat buntut panjang sampai ke 27 ribuan di kisaran sini, tergantung situasi nanti bagaimana. Kalau ada tanda-tanda tertahan, mungkin saya akan ambil posisi long lagi. Nah, klip barusan merupakan update untuk private member cuan kripto tanggal 11 Juni. Ini video unlisted khusus untuk member cuan kripto, dan keadaan Bitcoin pada saat ini bisa dikatakan mirip atau sesuai dengan ekspektasi yang saya gambarkan 2 hari lalu. Jadi kalau untuk member itu update-nya terdepan ya. Dan video unlisted ini khusus untuk member. Saya sharing juga kapan saya masuk market. Buat yang mau gabung member, nanti di akhir video jelaskan ya. Kali ini saya akan ngebahas Bitcoin, tentang keadaan sekarang dan bagaimana highest probability yang akan terjadi di Bitcoin. Bagi teman-teman viewer di sini, tolong di like, subscribe, dan share videonya karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Langsung aja kita mulai ke analisis Bitcoin. Dari rilis data CPI kemarin, harga barang dan jasa di Amerika Serikat ternyata lebih tinggi dari ekspektasi dan juga di bulan sebelumnya. Ini artinya inflasi masih tinggi, dan kalau ternyata datanya seperti ini, kemungkinan besar The Fed akan menaikkan suku bunga ya, dan itu akan berdampak kurang baik sama market saham ataupun kripto. Market saham menunjukkan reaksi negatif, harganya langsung drop membuat gap dari sektor industrial dan juga S&P 500, dan currency US dollar sendiri menjadi naik. Ini karena efek dari data Consumer Price Index ya. Jika angka aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi forecast-nya, bisa dikatakan sebagai bullish untuk USD. Kalau lebih rendah berarti bearish. Karena ini lebih tinggi, jadi nilai dolar itu naik. Efeknya kalau dolar naik itu ke market saham dan kripto jadi kurang bagus ya. Dan kalau kita ngeliat secara price action, si Bitcoin ini drop dari major supportnya di 28.500, tapi masih tertahan oleh trendline support dari gambaran besarnya falling wedge. Ini juga udah saya bahas sebelumnya di member video untuk teman-teman di member cuan kripto yang di awal video tadi ya. Hanya saja Bitcoin terjadi breakdown dari major support ini, itu terjadinya pada saat weekend atau pada saat market institusional sedang libur. Secara gambaran besar dari video-video sebelumnya, saya udah sering bahas tentang Bitcoin yang ada atau berpotensial untuk meretest ke trendline supportnya lagi. Di video 2 minggu lalu nih, yang saya bahas tentang Bitcoin sangat possible untuk membuat hal yang serupa seperti yang terjadi pada tahun lalu, dari bulan Mei sampai bulan Juli. Di tahun ini juga sama nih, awal dropnya dari bulan Mei, sekarang masih Juni ya. Pada waktu itu Bitcoin membentuk bullish divergence, lalu marketnya naik. Ini bullish divergence-nya cukup besar, dan pada saat ini juga sama, masih aktif bullish divergence-nya dan masih valid, belum breakdown. Di video 2 minggu lalu saya jelaskan tentang waktu akumulasi yang cukup bagus untuk membeli Bitcoin, dan probability untuk drop ke kisaran 27 ribuan itu dijelaskan di video ini. Kita lihat cuplikannya sedikit ya. Jadi kesempatan untuk akumulasi ya di kisaran harga sekarang kalau saya. Karena bisa aja Bitcoin terkonsolidasi seperti ini, nggak sampai ke 24.000, hanya sampai 27.000, lalu mantul lagi. Mungkin ada yang bertanya juga, kenapa kita nggak nunggu di... Nah, seperti itu. Kurang lebih 2 minggu lalu,
saya menjelaskan tentang probability Bitcoin akan terjadi hal seperti ini. Karena history tends to repeat, atau sejarah itu cenderung untuk terulang. Kalau teman-teman mendalami tentang technical analysis, pasti peka atau paham tentang hal itu ya. Dan dropnya Bitcoin pada saat ini itu terjadi di weekend saat market institusi sedang libur. Chart market Bitcoin institusi itu closing mingguannya itu di 28.920. Jadi saat pembukaan masuk minggu baru, kurang lebih Bitcoin akan membuat gap karena sebentar lagi udah closing mingguan nih. Kalau berada di kisaran 27.500 berarti nanti opening candle-nya itu di bawah supportnya atau di kisaran sini. Dan biasanya gap itu cenderung untuk terisi. Ini masih ada gap belum terisi nih di 35.000 US dollar untuk market institusi. Dan kalau gap turun itu probability-nya untuk terisi kembali di masa mendatang itu cukup besar banget. Dan timing untuk invest Bitcoin, kalau saya pribadi ini ya, ini bukan ajakan untuk beli, ya ketika Bitcoin masuk ke zona di antara dua moving average ini. Ini juga saya jelaskan tentang Elliott Wave Theory, pandangan saya, dibantu dengan mentor saya juga. Probability terbesar Bitcoin itu sedang ada di wave berapa sih? Tapi masih belum saya rilis videonya, khusus untuk member saja. Dan kalau kita lihat Bitcoin ini sudah breakdown di bawah big supportnya 28.500 walaupun belum terkonfirmasi karena market institusi itu masih tutup ya, masih belum buka. Bukanya itu saat hari Senin jam setengah 10 malam WIB, dan Bitcoin udah masuk area yang sangat bagus kalau menurut saya pribadi untuk mengakumulasikan. Biasanya kita dapat harga Bitcoin saat berada di antara zona ini itu sekitar 4 tahun sekali saat terjadi bear market. Kebetulan di 2020 itu ada kasus Black Swan atau hal yang nggak diduga-duga karena pandemi terjadi, drop sampai ke zona tersebut, dan itu merupakan tempat yang sangat bagus untuk mengakumulasikan akun investing. Sekarang ini udah masuk, ya kalau saya pribadi sih udah mulai cicil-cicil beli, dan zona terbawahnya itu ada di kisaran 22.500-an. Dan perlu diingatnya atau dicatat dalam 2 minggu ke depan, misalkan ternyata Bitcoin tidak berhasil kembali ke 28.500, maksudnya kembali di atasnya ya, probability yang sangat besar untuk terjadi adalah Bitcoin akan meretest ke zona ini, yaitu kisaran 22.500 sampai 23.000. Walaupun itu agak kejauhan ya, kita fokus dulu untuk Bitcoin yang sekarang, karena kebanyakan sekarang itu trader mencari kesempatan di futures market untuk trading ya. Dan untuk kondisi Bitcoin terkini, kita lihat Bitcoin membentuk pattern broadening wedge. Broadening wedge pattern merupakan pattern dua arah atau universal dengan probability breakout-nya hampir 50-50. Dengan persentasenya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau 50-50 berarti sama aja dong. Maka dari itu saya nggak terlalu terpaku sama pattern. Saya kebanyakan menggunakan pattern untuk trading di dalamnya. Dan ini bisa juga menjadi right angle broadening wedge pattern. Right angle broadening wedge pattern itu juga sama, pattern universal. Tapi kebanyakan memang ini terjadi reversal pattern atau pembalikan arah. Kalau datangnya dari atas, kemungkinan besar akan naik. Kita nggak usah muluk-muluk ngelihat itu naik atau breakout ke atas ya. Yang kita butuhkan hanya trading di dalamnya atau memanfaatkan keadaan pattern. Teman-teman di sini bisa ngeliat sendiri, dijelasin juga di ensiklopedia ada 3 metode untuk menggunakan pattern ini. Yang pertama yaitu breakout strategy. Kita belinya saat terjadi breakout, entah itu ke atas atau ke bawah. Yang kedua dan ketiga ini yang sering sekali saya gunakan. Jadi saya trading in the zone, beli ketika menyentuh support dan menjual ketika terkena resistance. Support dan resistance-nya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Barusan itu terkena support di kisaran 27.000 US dollar, resistance-nya di
$31.800 US dollar. Jadi teman-teman trader kalau mau memanfaatkan keadaan seperti ini, ya bijak-bijak deh menggunakan analisis yang saya sharing ini. Analisis ini tuh sebenarnya konsumsi saya pribadi. Sekarang terjadi di weekend, big probability akan mengejar untuk closing gap di kisaran 28.900-an, walaupun itu agak tinggi ya di kisaran area sini. Kalau teman-teman suka sama kontennya, saya jamin teman-teman kalau masuk grup itu akan jauh lebih suka. Karena saya sharing terdepan untuk grup, dan di grup sampai saat ini kita ngebahas 8 koin. Setiap update-nya sekaligus saya sharing kapan saya masuk market. Untuk teman-teman yang berminat gabung ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.